festival di Peru ya sih ya. Tahun berapa ya sih ya? Tahun 2018. Tepatnya bulan Juni 2014. Sebenarnya ketika kita bicara tentang Peru, orang akan langsung berpikir tentang Machu Picchu. Seperti ketika kita bicara Indonesia, orang akan bicara, oh Bali gitu. Sebetulnya Peru itu jauh lebih besar daripada hanya Machu Picchu. Di situ juga ada satu festival rakyat yang sebetulnya intinya adalah pemujaan Dewa Matahari gitu. Kebetulan kami berdua bisa ke sana dan sebelumnya dipersiapkan karena kita merencanakan akan membuat satu buah buku yang tentang foto story. Nah, langkah pertama yang kami lakukan ialah pada tahap persiapan beberapa bulan sebelumnya adalah persiapan. Persiapan ini kita mencari info tentang iklim karena berkaitan sama baju. Itu yang paling penting. Makanan, ternyata makanan di Peru itu gimana sih ya? Kurang lebih lah sama di Indonesia. Mereka makan nasi, mereka makan kentang, jagung, roti gitu. Jadi kami tidak membawa makanan tambahan, tidak. Lalu durasi perjalanan. Nah ini, durasi perjalanan ini yang kadang-kadang menjadi suatu kendala bagi orang karena itu jauh sekali sih sebetulnya. Lalu SIM card. Nah, ini penting. SIM card ini kalau kita pakai provider dari Indonesia itu mahal sekali. Jadi kita beli SIM card di sana. Beli SIM card di airport, ganti. Lalu yang paling penting adalah kita mencari tahu tentang apa itu Festival Inti Raymi karena inilah yang menjadi puncak acaranya gitu ya sih ya. Yang menarik lagi adalah budaya setempat. Yang ingin kami lihat adalah bagaimana kehidupan masyarakat, pakaian adat, kebiasaan, ya. Gitu. Lalu kami membuat storyboard. Storyboard itu penting untuk menentukan alur dan apa aja sih yang mau kita foto fokus dalam memotret karena biasanya kalau kita ke satu tempat itu kita belum sudah terpesona dengan kita pengen motret apapun kita foto gitu. Tapi dengan membuat storyboard kita akan lebih fokus dalam memotret. Ini kira-kira storyboard yang dibuat. Jadi Inti Raymi Festival sebagai puncaknya, apa yang akan kami liput, site upacaranya, apa aja, rangkaian upacaranya bagaimana, ada aktor utama, aktor pendukung, yaitu aktor utamanya itu ada budayanya, ada makanannya. Di site upacara itu kita memotret ya, arsitektur, lalu aktor pendukungnya itu suku Inka, karena memang ini adalah suku aslinya orang Peru ini. Lalu yang menarik adalah kehidupan sehari-hari keturunan Inka ini, dan kami lebih suka dengan street foto sembari jalan-jalan, yang shoppingnya nggak difoto. Kemudian kita menentukan gear apa yang dibawa. Karena kami berdua, kita bawa
2 atau 3 body ya? 2 body. 2 body, lensa komplit, wide, middle, fixed lens karena kita pakai portrait dan tele. Lalu filter, kami berharap mungkin bisa melihat sunset atau sunrise hanya untuk jaga-jaga. Lalu tripod itu wajib dibawa, dan memory card. Karena perjalanan ini cukup panjang, jadi saya menyediakan memory card yang banyak banget. Saya lebih suka memakai memory card yang tidak terlalu besar. Saya bawa yang 64 GB. Karena saya khawatir kalau terlalu besar itu ketika ada masalah, banyak banget gitu yang rusak. Terus baterai cadangan. Baterai cadangan itu penting, baterai cadangan. Soalnya dingin juga kan, jadi cepat lowbat. Baterai cadangan ya. Nah, mulailah pelaksanaannya. Mungkin kita cerita di jalan dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya berapa jam sih dari Jakarta ya sampai ke Lima. Lima itu ibu kota Peru. Jadi kami berangkat dari gimana sih, masih inget nggak? Jakarta ke Hong Kong dulu, terus kita di Hong Kong juga masih stay dulu 2 malam ya. 2 malam. Nah, udah gitu besoknya kita pagi-pagi flight transit lagi di Dallas, Amerika. Itu flightnya itu sekitar 16 jam ya, kurang lebih ya. Itu flight panjang sih. Flight panjang 16 jam kalau nggak salah. Nah, udah gitu dari Dallas kita ke Miami. Terus kita ambil flight malam ke Lima, ibu kotanya Peru. Tuh. Oke. Salah. Kemudian saya mau cerita tentang apa itu Inti Raimi. Inti Raimi itu ialah suatu festival yang diselenggarakan setiap setahun sekali, setiap tanggal 24 Juni. Itu adalah festival religius. Tujuannya adalah menyembah Dewa Matahari, menghormati Dewa Matahari. Orang Peru ini meyakini bahwa mereka adalah keturunan Dewa Matahari. Inti Raimi atau Sun Festival ini merayakan hari dengan jarak waktu terpendek antara matahari terbit dan matahari terbenam. Sekaligus juga itu menandakan kalender baru dalam konteks astronomi masyarakat Inka dan permulaan musim tanam. Jadi mereka itu mengadakan suatu ritual supaya mereka itu mendapat hasil panen yang bagus. Mereka juga mempersembahkan suatu korban untuk Dewa Matahari dan Dewa Bumi. Festival ini sebenarnya udah lama diadakan sejak masa Inka. Kalau zaman dulu itu tuh betul-betul diadakan oleh masyarakatnya dengan pemimpinnya betul-betul rajanya. Tapi kalau sekarang lebih ke festival, mengenang dengan pakai aktor, ada pemain, mungkin juga. Dan pemainnya satu kota full. Di situ yang nontonnya turis-turis. Ya, nontonnya turis-turis, orangnya pakai kostum yang warna-warni, luar biasa. Mereka dan juga satu kota dihias gitu. Satu kota dihias. Ada kayaknya hari sebelumnya tuh mereka udah kayak ada persiapan ya, karena kita nggak bisa malamnya kan nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa jalan-jalan, semua toko juga tutup gitu kan. Seperti tadi saya bilang, untuk menghormati Dewa Bumi, mereka mengorbankan persembahan. Biasanya persembahan itu hewan ya. Mereka mempersembahkan hewan untuk mendapat panen yang baik. Lalu ada pada tahun 1430 Raja Pacakuti memproklamirkan diri sebagai anak Dewa Matahari. Karena itu mereka
meyakini bahwa mereka adalah keturunan Dewa Matahari. Lalu persiapan di lapangan, penyesuaian diri. Nah, ini ketika baru sampai di Kota Lima, itu tuh datarannya itu tinggiannya berapa ya? Sekitar 3.000-an ya, 3.000 meter di atas permukaan laut gitu. Jadi sepertinya itu kita ada namanya penyesuaian dengan ketinggian dan lapisan oksigen yang kita sebut aklitimasi. Nah, kita sampai di Kota Lima itu kalau nggak salah masih agak pagi. Kita sampai sana pagi, lalu kita cari makan deh. Nah, ini kita mulai melihat pemandangan-pemandangan yang langitnya biru, banyak gunung-gunung tinggi, tapi sebelumnya kita ke Kota Lima dulu ya, kita mendarat di Kota Lima. Nah, Kota Lima ini waktu itu ini agak malam. Bisa cerita sih, kita di Lima ngapain ya sih waktu itu ya? Kita waktu itu karena nggak ada kerjaan juga, terus baru nyampe, terus jadi kita ambil trip di alun-alunnya gitu, soalnya kayak ada volunteer yang mau nganter-nganter kan. Nah, alun-alunnya terus waktu itu juga lagi rame, soalnya lagi acara bola gitu. Ada World Cup, besoknya itu ada pertandingan antara Prancis dan Peru. Seru banget kayaknya. Dan itu benar-benar semuanya dihias bola, atribut bola. Nah, ini yang di atas adalah alun-alun, ada air mancurnya. Sebetulnya di situ ada satu gereja katedral yang besar banget, cuman waktu kita ke sana tuh jam 5 kalau nggak salah tuh udah tutup ya, udah tutup. Lalu volunteer itu mereka kayak mahasiswa ya. Mahasiswa mereka menerangkan, sekalian mereka juga katanya kerja praktek dan mempraktekkan belajar bahasa Inggris gitu, karena bahasa sehari-hari mereka tuh mungkin Spanyol dan bahasa Portugal ya. Yang dibawa adalah itu layar buat nobar. Ya, layar nobar tuh. Lalu yang kudanya itu mungkin untuk turis ya, keliling-keliling alun-alun itu. Besar-besar sekali alun-alunnya. Dan yang menarik adalah ketika mereka bertanya kita dari mana, kita bilang kita dari Indonesia. Mereka bilang agak aneh orang Indonesia mau ikut tur. Biasanya orang Indonesia itu hanya tertarik shopping. ya nggak apa-apa. Kita juga ke sana juga diantar ke kafe, ke jalan-jalan sekitar situ deh. Amat menarik sebenarnya. Inilah besoknya kita flight ke Cusco. Nah, Cusco ini yang tadi saya bilang tinggi ya, berada di ketinggian. Cusco lebih tinggi. Kita melakukan aklitimasi. Cusco ini adalah suatu kota turis, dan karena memang mau menjelang Inti Raymi Festival itu, jadi turisnya banyak banget. Dan ini adalah salah satu mural yang ada di Cusco di pinggir jalan. Pinggir jalan banget ya. Pinggir jalan banget. Memang gede banget. Tengahnya ini si Dewa Mataharinya itu. Raja Pecak Kutek itu? Ya. Ya. Ini adalah kadang-kadang saya juga foto detail sesuatu yang menarik. Ini sebenarnya di lapangan, di satu lapangan yang menunjukkan penunjuk jalan sih. Cuman ya di foto aja. Jadi menarik aja kalau udah di luar kota, semuanya jadi menarik. Nah, site pertama yang kita lihat adalah Coricancha. Coricancha ini adalah suatu dulunya itu suatu kuil pemujaan Dewa Matahari orang-orang Peru. Tetapi sejak mereka dijajah oleh bangsa Spanyol, diubah menjadi gereja
Katolik ya, Gereja Santo Domingo. Ini penting untuk pengenalan lapangan karena kita mesti lihat nanti penarinya dari mana, akan jalan di mana, kita akan memotret dari mana gitu. Dan acaranya dimulai dari gedung ini. Ya, acara dimulai dari gedung ini. Lalu tempat kedua adalah ini apa nih? Mazada Armas. Mazada Armas. Jadi ini tuh alun-alun kota Cusco. Oh ya, terus di kota Cusco ini juga banyak gereja ya. Jadi yang tadinya peninggalan kayak gedung-gedung gede gitu, mereka ganti jadi gereja. Di sini mungkin ini pusat kegiatan orang-orang Cusco, masyarakat Cusco. Nah, ini adalah Cusco Katedral. Cusco Katedral, seperti saya yang tadi bilang, ada beberapa gereja, ada 2 sebetulnya. Cusco Katedral 1 dan satu lagi gereja besarnya. Dan di alun-alun deketan banget sih sebenarnya. Yang gereja ini menarik karena banyak relief-relief, banyak patung-patung. Pokoknya suatu tempat ibadah, tetapi kita nggak boleh motret di dalamnya. Kita masuk, kita keliling, cuman dilarang motret. Nah, ini yang di sebelahnya itu gereja La Compañía de Jesus ya, dibangun di Inca Palace juga. Jadi disinilah tempat yang akan di tempat inilah acaranya itu akan diselenggarakan di lapangan ini juga gitu. Lalu yang ketiga adalah Sacsayhuaman. Sacsayhuaman ini suatu apa ya peninggalan yang berupa tumpukan batu-batu gitu. Tumpukan batu-batu, dan kebetulan ada ini kayak apa ya, ibu-ibu, dia gembala atau memang ibu jalan-jalan ya, aku juga nggak berapa jelas ya. Soalnya warganya juga banyak yang pakai bajunya kayak gitu, mereka senang pakai baju warna-warni gitu, terus kan iklimnya juga dingin, iklimnya antara jadi kalau pagi itu dingin banget, antara 1 sampai 8, lalu siang-siang bisa 20 derajat. Malamnya dingin lagi. Oh, tapi di situ juga terik banget mataharinya. Matahari terik tapi udaranya dingin gitu. Nah, jadi ibu-ibu ini ya kita minta berpose karena memang juga unik. Dan di situ kebetulan atau memang dia mengebalakan, aku juga nggak begitu jelas. Ada alpaka sama lama. Dan Sharon ini seneng banget kalau lihat binatang. Kita foto ibu-ibu, Sharon lebih seneng foto binatang. Karena lamanya tuh lucu banget. Lama apa alpaka? Lucu deh dua-duanya. Lucu. Kalau lama lebih gede tapi gimbal. Gimbal. Nah, ini batu yang disusun. Nah, yang menarik dari batu ini adalah mereka menyusunnya tanpa semen katanya. Lalu yang mengherankan itu nggak ada lumut-lumut atau tanaman-tanaman yang tumbuh di sela-selanya gitu, bersih aja gitu. Ini tuh sebetulnya saya sedang mencoba lensa fix 105 sebetulnya. Kita tuh waktu itu kita narsis-narsisan ya, kita pengen foto dengan lensa fix 105, tetapi foto detail kok cakep juga gitu pakai lensa fix 105 ini gitu. Jadi ya seperti tadi saya bilang, ketika sampai di satu tempat, heboh, semua pengen difoto, narsis mau, apapun mau foto. Motret mau. Oke. Nah ini yang tadi saya bilang, orang lain motret ibu-ibu, Sharon potret hewan. Tapi waktu itu Sharon kebetulan bawa lensa tele ya, sih. Kebetulan bawa lensa tele, jadi ini yang jauh banget tuh sebenarnya. Ini yang alpaka. Iya, alpaka. Jadi mereka lebih kecil, kalau lama lebih gede. Oh, oke. Aku kurang paham dengan binatang. Ada satu lagi sebenarnya bipuna ya.
tapi agak susah sih dicarinya. Itu lebih kecil lagi dan liar. Kalau lama sama alpaka tuh lebih kayak keliaran gitu ya di tengah kota. Aku juga nggak ngerti apa memangnya mereka ini apa dikencarin gitu atau pokoknya mereka merumput di situ dan mereka mengambil bulunya dan mahal banget ya mereka jual kalau ini ya, kalau untuk sweater, untuk shawl gitu. Cakep banget. Oke. Nah, saya cerita tentang ini ya, hari H-nya ya. Ini waktu pagi-pagi. Masih pagi-pagi tuh jam 7 kita tuh udah jalan. Jadi semua jalanan itu ditutup. Kita dari hotel ke tempat yang Kori Kanca itu sekitar 2 blok lah jalan. 2 blok jalan. Lalu di situ tuh orang sudah ramai berkumpul. Jadi istana yang tadi kita nggak ke istananya, tetapi agak jauh di pinggir pagar. Nah di situ tuh agent kita sudah ngetek ya, ngetek kursi dan kursi itu emang jadi rebutan gitu. Terus dia wanti-wanti banget, ini Anda duduk di kursi ini, lalu jangan ditinggalin. Kalau karena itu kursinya bayar ternyata, jadi kayak sewa kursi dan tempatnya. Sewa kursi dan tempatnya. Terus kalau misalkan nggak dibalikin di charge gitu ya? Iya iya. Kita lihat videonya, mudah-mudahan bagus nih koneksinya. Ini situasinya. Ada suaranya. Nah, itu kira-kira ini sekelilingnya itu. Keadaan sekelilingnya, langitnya kebetulan bagus. Oke. Nah, ini mulailah penari-penari itu berdatangan. Keluar dari si Palace Kori Kanca itu. Pas kita lihat tuh rasanya wah banget gitu. Gimana ya? Colorful, rame. Banget. Terus mereka tuh nari-nari ya, menari, nyanyi, dan kostumnya bagus-bagus banget. Kostumnya bagus-bagus, warna-warni, lalu apa ya, hiasannya itu full gitu. Saya kira mereka menggarap festival ini dengan amat serius gitu, jadi menarik sekali. Nah ini ceritanya ada prajurit, ada orang-orang masyarakatnya mungkin. Nah sampai ini tetua-tetuanya, mungkin menurut kita sih mungkin ada mungkin ya dukunnya atau perdana menteri mungkin kalau di kerajaan atau apalah gitu. Mereka mulai prosesi untuk membuka acara Festival Inti Raimi ini. Nah ini raja mengumumkan bahwa acara mau dimulai bahwa ya mereka bicara dalam bahasa kuno ya, bahasa Peru kuno. Dan ini nih yang cantik ini ratunya. Wah, kalau ratunya datang, dayang-dayangnya banyak. Cantik-cantik juga dayang-dayangnya. Ketika raja dan ratu datang, orang-orang menyembah dan kayaknya rapi banget deh. Rapi banget gitu. Kita melihat fotonya dari atas. Nah, setelah acara di Kori Kanca itu, orang-orang mulai pindah. Nah, waktu pindah ini, kita itu lari-lari ke alun-alun yang saya bilang tadi, Plaza de Armas itu. Sambil bawa kursi. Nah, kenapa kita bawa kursi? Karena saya kan pendek nih. Untuk ya bisa didudukin atau bisa untuk naik. Akhirnya juga saya juga foto dengan naik. Pokoknya cari spot, cari tempat karena posisi menentukan prestasi.
Orangnya banyak, penuh-penuh banget, dan penari itu juga mereka jalan juga ke Plaza de Armas ini. Yang paling sulit adalah menentukan kita mau posisinya di mana gitu. Udah desek-desekan, udah lari-lari, pokoknya apa mau di bawah atau mau di atas. Setelah diam di satu spot, udah nggak bisa pindah lagi. Udah ketutupan orang banyak. Itu turisnya kayaknya banyak banget deh. Nah, ini juga acara di Plaza de Armas itu memang ada satu podium gitu untuk si rajanya ini. Mereka juga menyanyi-nyanyi. Sebenarnya lebih ke kayak mengumumkan gitu bahwa ada festival ini akan berlangsung gitu ya. Ini yang penari-penarinya. Nah, itu turisnya juga banyak banget tuh yang di belakang. Yang di belakang banyak. Itu yang ngumumin pakai sound system nggak, Bu? Sound system, Pak. Jadi kedengeran deh. Iya. Ininya juga, musiknya juga kedengaran baik sih, Pak. Ya, ini banget sih musiknya, menyenangkan. Orangnya nari-nari juga. Kayaknya tuh penarinya juga happy ya, mereka menikmati gitu. Nah, ini saya lihat ininya tuh mungkin kalau mengerti sekali ya tentang sejarah-sejarahnya. Ini tuh apa, mereka tuh sebenarnya ada bagian apa, ini berperan sebagai apa, mungkin kita bisa, tapi kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti bahasanya gitu. Terus kalau yang di atas itu teh kayak ada kafe, mungkin kafe, mungkin hotel, dan bayar juga ya untuk naik ke atas itunya. Cuma kalau di foto di situ juga nggak akan terlalu luas gimana ya, karena itu kan di pinggir banget kan, yang kebanyakan orang itu acaranya lebih banyak di tengah kan sebetulnya. Nah, ini yang mungkin ini juga menggambarkan tentang panen itu ya. Nah, ini foto favorit saya. Kesan saya tuh seperti Disneyland gitu. Ini rajanya jalan, rajanya setelah dari podium itu jalan, lalu diarak, terus dilemparin bunga-bunga gitu. Tapi bunganya apa dari atas ya? Apa dari konfeti cetar. Oh, oke. Nah, setelah dari sana, terus kita naik mobil karena cukup jauh tempatnya. Kayak keluar kota gitu. Ya, ke Sacsayhuaman itu, ke tempat Sacsayhuaman. Nah, kalau Sacsayhuaman itu benar-benar dikasih podium untuk duduk gitu kan, untuk duduk. Nah, di situ tuh kita cuma makan nasi dus gitu ya. Isinya tuh aku cuma inget apel, quinoa sama itu doang ya. Roti ikan juga, apa sih, ada macam daging gitu. Jadi kita tuh pada hari itu benar-benar ya udah ikut festival aja. Di sini sempat mejeng nih, Sharon yang motret nih, jadi Sharonnya nggak ada. Ini ada beberapa rekan saya juga. Nah, ya kita kan duduk. Ini tiketnya kita harus booking dulu ya. Booking dulu. Termasuk seatnya. Jadi ada yang VIP atau kelas apalah, saya juga nggak berapa ngerti. Cuman kita ditempatkan di tempat yang cukup baik gitu. Nah, sebelum acara festival itu dimulai, kita masih bisa jalan-jalan lihat anak-anak yang mau tampil. Mereka mau mejeng-mejeng juga sih, bisa foto bareng-bareng. Mereka senang kok di foto karena memang mereka berdandan untuk festival itu gitu. Seperti ini gadis-gadis pembawa bunga nih. Ya, gadis-gadis pembawa bunga. Mereka sebelum tampil kita cuma bilang, "Miss, foto-foto." Mereka ini aja tampil cantik aja gitu. Mejeng. Ini mulai acara. Nah, tadi di tribun itu saya merasa kalau duduk di situ terus
nggak akan dapat spot yang lebih bervariasi gitu. Makanya saya memutuskan Sharon aja duduk di situ, saya turun ke bawah ke lapangan, area lapangan tanah ini supaya bisa lebih mobile. Dan saya lihat foto-foto di Google itu kayaknya bagus gitu kalau langitnya kena gitu. Bisa dari angle yang dari bawah gitu maksudnya gitu. Dan bisa lebih dekat ya, lebih zoom. Ya, lebih dekat ke si penarinya itu gitu. Nah, ini rajanya mulai datang. Jarak tuh diangkut sama orang-orang ini. Diangkut sama orang-orang. Ini raja enak aja ya, nggak usah jalan ya. Dari Plaza Darwas juga diangkut, ini juga diangkut. Nah, ini juga saya mau menggambarkan ini penontonnya itu banyak banget gitu kan. Kebanyakan banyak fotografer juga sih dengan berbagai macam bahasa dan bangsa ya. Nah, mulailah mereka mulai seremoni. Ini ada salah satunya adalah apa nih ya? Ciceria. Cica. Ciceria itu warungnya. Oh, iya. Cica. Mereka minum cica. Jadi cica tuh hasil dari fermentasi jagung beralkohol, tapi jadi minuman khasnya mereka lah. Nah, terus jadi kayak gelasnya tuh ada berapa ya? Dikit sih gelasnya, paling 5 lah paling banyak. Terus kayak diidar-idarin gitu. Dioper-oper. Kirain cicak, Bu. Cica, Pak. Nah, ini cewek ini menarik sekali, Pak. Udah ini cantik, full dandan cantik dan colorful. Itu yang, nah ini baru bisa difoto kalau kitanya delosor di bawah. Kalau dari atas ya nggak bisa gitu. Ini penari-penarinya ya cantik-cantik gini Pak. Cek, putih-putih, mancung, mata besar, cantik deh pokoknya, cantik. Ini nari rame-rame. Ada beberapa foto sih, tapi saya hanya menampilkan ya nggak sebagian lah ya. Itu nggak ada yang masuk lapang ya Bu ya? Nggak ada, ya di pinggir boleh. banget, nggak boleh, maksudnya melintas gitu nggak, tapi di pinggir-pinggir ya nyelundup aja Pak. Walaupun nggak selancar itu. Ya nggak terlalu nyaman sih. Karena orang-orangnya juga kan keganggu ya yang punya seat. Kalau di kita kan nanti ada yang nyelonong ke depan, motret dari deket, kayak gitu nggak boleh ya? Sebenarnya nggak boleh Pak, tapi saya mungkin melakukan itu, tapi nggak deket-deket banget sih Pak, nggak sampai ke tengah, cuman di pinggir-pinggir aja. Ada kayak pengamanan gitu? Oh ada Pak, ini kan memang tertutup. Polisinya? Sepertinya volunteer ya. Ya, volunteer ya. Jadi benar-benar full warga sih sebenarnya yang partisipasi. Kan di beberapa negara ada yang galak-galak banget gitu tuh ya. Ini enggak Pak, enggak galak, enggak. Lebih galak turisnya ya. Ya lebih galak turisnya. Ya. Nah ini foto ratunya yang tadi yang cantik itu. Ini masih bisa diambil pakai tele dari podium, masih bisa karena dia berkeliling gitu. Ini juga diarak. Ini juga diarak, ditandu gitu ya. 200 mili cukup ya Bu ya? Kurang 300 ya pakai. Sharon pegang 70-300 waktu itu. Yang whole frame? Full frame. Ya. Ini rajanya lagi, tapi ini nggak ada konfetinya. Langitnya biru banget sih, jadi bagus aja fotonya juga. Ya kontras ya warnanya ya. Warna-warni cerah, terus langitnya biru. Nah, itu cerita tentang Inti Raimi. Oke, Bu. Ada pertanyaan dari Pak Iwan Rus. Itu upacara religius yang dijadikan festival untuk turis, apakah sisi religiusnya masih ada? Atau hanya pertunjukan aja?
Menurut kita sih itu lebih ke mengenang, dulu pernah kayak gitu ya. Sekarang lebih ditampilin buat festival sih. Oh, jadi nggak ada kayak upacara keagamaan kayak kali misalnya di Bali kayak gitu, nggak ya? Sepertinya festival, Pak. Sepertinya buat festival senang-senang gitu. Mengenang kejadian maksudnya yang pernah terjadi di situ, lalu lebih ke konsumsi turis mungkin. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Ini ada dari guru saya nih Bu yang nanya Bu, Mas Ranar Pradipto. Kalau buat di kamera, saran Mbak Flora lensa apa saja yang dibawa untuk festival ini? Ya dapat fotonya yang lengkap. Selamat siang Mas Ranar, saya jadi grogi gini, ini guru saya juga nih. Siaran pegang lensa tele ya, 70-300. Saya bawa 2470. Itu kebiasaan saya, tapi saya juga pegang wide. Karena mungkin kadang-kadang saya suka pengen yang lebih luas gitu pemandangannya gitu Pak. Ya. Ya jadi mungkin sebaiknya kalau sendiri 3 lensa ya Bu ya. Mungkin 28-300 itu paling pas ya. Nah itu kalau bisa yang wide, bisa yang tele gitu Pak, yang dalam kondisi ini ya Bu ya. Iya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada silakan Ibu Flora dilanjut ke materi yang kedua nih. Iya. Ya silakan Bu. Ini adalah pemandangan di sepanjang jalan karena kita akan menuju ke Machu Picchu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Peru itu identik dengan Machu Picchu. Ini pemandangan sunset dengan beberapa puncak gunung yang masih bersalju. Kita lalu pergi ke satu kota, kalau saya tidak salah namanya Ollantaytambo. Nah, untuk naik kereta Peru Rail ini. Naik kereta ini kira-kira 2 jam melintasi pegunungan Andes menuju satu kota kecil namanya Aguas Calientes. Kereta ini nyaman karena dia pakai atapnya itu dari kaca semua. Jadi dan pemandangannya bagus. Pemandangannya bagus. Cuman kalau soal nyaman, saya sih masih lebih milih Argo Parahyangan, lebih gak terlalu goncang gitu ya. Ini kok kayaknya gerak banget, tetapi terus duduknya hadap-hadapan gitu. Duduknya hadapan, ya sama. Kayak kereta ekonomi. Oh iya ya. Lah. Ya. Berhadapan dua orang di tengahnya ada meja gitu. Dia masih kasih snack ya, kasih snack gitu. Sama ada pertunjukan badut. Mungkin dari itu ya, si pramugari apa sih yang pelayannya kereta itu. Tuh. Nah, dulu ya sebelum cerita ke sini, kita tuh sampai ke satu desa namanya Aguas Calientes. Nah, untuk mencapai ke Machu Picchu, kita akan ke Machu Picchu kan besok harinya. Ke Machu Picchu itu kita harus naik bis. Naik bisnya itu antri. Kebetulan agent kita itu luar biasa. Dia antri dari jam 2. Bayangkan jam 2 gitu. Jadi dingin lagi. Jadi kami mendapat antrian paling depan. Wih, udah luar biasa deh. Jadi sejak si UNESCO ini mencanangkan Machu Picchu itu sebagai
Seven Wonders itu tiap hari banyak sekali pengunjung yang mau datang ke Machu Picchu ini, sehingga pemerintah Peru hanya menjatah 2.000 orang yang boleh masuk ke Machu Picchu ini. Jadi itu pun dibatas ya, tiap orang itu hanya boleh 4 jam kalau nggak salah gitu. Untuk mencapai Machu Picchu dari Aguascalientes itu kita naik bis. Ini video antrian bisnya. Ini tuh jam 5.30. Orang udah mulai antri. Nah, kita sampai di atas, pintunya itu belum dibuka karena masih kepagian, dan untuk sampai ke spot foto itu kita harus jalan berapa jauh ya kira-kira ya? Nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu jauh ya. Paling lama udah berhenti juga paling setengah jam ya. Antara 15 sampai 20 menit aturannya. Cuman kita tuh rasanya ini bagus banget pemandangan, foto lagi berhenti. Dan ketika sampai sana, ini foto yang pertama nih, kabut semua gitu. Tapi pemandu kita bilang sabar ya, tunggu sampai kabut ini agak hilang, agak menipis gitu ya. Ya itu akhirnya lumayan. Kalau ada kabut itu kan gunungnya nggak kelihatan, gunung yang di belakangnya gitu. Tapi sebenarnya nggak mau yang clear banget juga sih ya. Soalnya kayak ngejar efek dramatis. Ini cerita nenek ini kita bawa model ke puncak itu gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ke dalam Machu Picchu-nya, tetapi ke bukit yang ada di seberangnya, karena kita mau background-nya tuh Machu Picchu. Kita mau background-nya Machu Picchu, tapi kalau nggak ada modelnya juga kurang gimana ya? Kurang oke gitu lah ya. Jadi oke, kita bawa model dengan berbagai perjuangan. Dengan berbagai perjuangan. Dan ini yang dari sebenarnya Machu Picchu itu terdiri dari reruntuhan yang dipercaya sebagai pusat kerajaan Inka pada zaman dulu, karena rasanya tuh nggak mungkin kalau ini tuh berupa desa, karena jauh banget kan untuk naik tuh jauh gitu kan. Terus kayak di antara pegunungan. Di antara pegunungan gitu. Ini dingin nggak ya? Nggak terlalu dingin ya di sini ya? Nggak terlalu dingin. Nah ini akhirnya nih cerah juga akhirnya, menyenangkan, ada matahari hangat dan cuacanya bagus. Oke. Nextnya keesokan harinya kita pergi ke satu gunung namanya Vinicunca, Rainbow Mountain, suatu gunung yang berwarna-warni gitu ya. Nah, untuk mencapai gunung, nah ini sebenarnya ini perjuangan banget nih, karena gunung ini tingginya 5.200 meter di atas permukaan laut. Kita pergi ke satu kota apa, di desa kecil gitu. Biasanya kalau orang-orang bule ya, kita bilang orang bule, mereka itu lebih senang jalan kaki, trekking gitu kan. Tapi ya kita ini, kita bisa juga naik kuda. Lumayan cukup mahal sih, cuman ya kalau jalan ya males kan, jauh gitu. Kita akhirnya naik kuda. Bukan males sih, lebih ke capeknya. Males. Jadi sebenarnya treknya nggak terlalu berat. Berat lah. Cuman karena ketinggian, karena MDPL-nya itu, jadi kan oksigennya tipis. Jadi yang ngos-ngosan juga. Ngos-ngosan juga.
Faktor males. Nah, ini saya berusaha foto dari waktu saya naik kuda nih. Si ibunya lucu juga nih. Bawa tali, dia jalan gitu kan. Ini video. Ininya lah, medannya gitu. Itu pegunungan jadi di sekelilingnya itu pegunungan Andes. Sayang ya, agak putus-putus. Oh, terus di situ sebenarnya banyak ini juga, banyak lama. Lagi makanin rumput gitu, kayaknya lama liar ya. Nah, udah. Nah, yang menjengkelkan. Itu putih itu salju. Ya, Pak, salju. Sampai di satu titik kita masih lihat gunungnya masih jauh nih gitu. Lalu ibu-ibunya bilang, "Finish," dia bilang. "Finish?" Kita bilang masih jauh loh. "Iya," dia bilang. "Udah sampai sini aja naik kudanya." Lalu sisanya jalan. Lah ini jalannya biasa aja sebenarnya. Jalannya biasa aja. Cuman ya ketinggian itu jadi setiap berapa langkah kita berhenti untuk kos-kosan gitu kan. Saya bawa macam-macam kan, saya bawa filter, itu yang di tas merah itu filter, bawa kamera, bawa beberapa alat-alat seperti minum atau apa gitu. Dan pakaiannya tuh pakaian winter ya, dingin soalnya kan. Capek banget itu jalannya, itu perjuangan tuh. Sampai kita pikir, ini enggak sih, nyampe enggak sih gitu. Kok kayaknya nafasnya berat banget gitu. Nah, akhirnya udah sampai lah ini. Ada ini adalah kue lapis. Finikunka. Finikunka ini satu gunung yang terjadi karena lapisan-lapisan endapan mineral gitu. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, ya warna-warni lah. Itu disebut namanya Rainbow Mountain. Pulangnya jalan lagi, naik kuda lagi. Sama medannya sama. Kita ke budaya. Jadi kalau di Peru itu tuh banyak kayak kedai-kedai kecil, itu tuh disebutnya chicheria. Chicheria itu tuh untuk minum-minuman yang tadi fermentasi jagung dan beralkohol juga. Harganya murah sih si gelas ini. Jadi setiap orang itu satu porsinya satu gelas gede itu. Harganya sekitar satu sol atau 4.000-an lah, 4.000 rupiah aja. Terus ya udah mereka hobinya minum-minum di situ sampai mabok pulang gitu. Kebanyakan sih orang-orang tuanya yang minum-minum. Iya. Itu alkohol kayak lumayan tinggi juga sih alkoholnya. Soalnya kayak cuman paling kuat berapa ya? Dia udah ketawa-ketawa. Terus mulai. Tuh. Mulai ketawa. Oke. Untuk tempat yang paling menarik di satu kota adalah pasar. Asik ya sih, ke pasar ya sih. Ya, karena barangnya lucu-lucu. Pasarnya tuh namanya San Pedro Market. Terus ini tuh sebenarnya souvenir ya, mereka jualan tuh. Ya, souvenir juga, terus buat mereka pakai juga ya. Karena mereka tuh emang sukanya warnanya tuh cerah-cerah gitu, dan semuanya homemade. House production. Terus di situ juga nggak jual cuman souvenir, tapi ada juga makanan. Terus makanan apa tuh yang di sini lagi musim tuh? Churros. Ya, mereka juga makan churros. Ini si nenek ini ngantuk kali. Dia jualan buah, terus ada jualan bunga juga. Nah,
bunganya benar-benar warna-warni dan sebanyak itu. Kita waktu itu berharap penjualnya tuh nengok gitu. Kita udah tungguin, udah panggil-panggil, tetap aja nggak ngeh. Jadi ya udahlah. Soalnya kan warnanya menarik banget bunganya. Ini jaket, mereka juga bikin kerajinan tangan gitu ya. Jadi mungkin handmade itu ya, Kak bikin. Terus banyak jaket-jaket tebal juga mungkin buat orang, soalnya kan dingin banget. Buat orang. Ya buat maksudnya buat warga gitu. Bukan cuma buat turis. Ya. Ini ada topi, ada permadani ya, karpet ya, shawl, talak, itu kurang lebih sama ya. Bentuknya, motifnya gitu. Ya. Di sana. Destinasi impianku. Ini kan motret festival. Nah, persiapan Bu Flora gimana tuh untuk mendapatkan foto bagus dengan urutan ceritanya lengkap? Kadang kalau kita melihat sesuatu yang baru, apalagi festival, kita menikmati prosesnya, tapi kadang lupa motret. Jadi itu lebih ke arah emosi sesaat mungkin ya Bu ya, lapar mata. Iya, lapar Pak. Ya itu makanya. Makasih Mbak. Ya dari kita jauh-jauh hari ya dari jauh hari sudah cari tahu festival itu seperti apa, lalu intinya apa, yang jadi poin penting dari festival itu. Ya. Terus storyboard. Ya. Storyboard itu jadi misalnya yang penting adalah misalnya ada yang aktor sebagai rajanya, Raja Pacakutek itu, lalu ada lama, lalu ada apa ya, api ya, ada penari-penari yang seperti buat korban, menggambarkan bahwa dia itu dewa api untuk mengorbankan binatang itu. Jadi ada storyboardnya Pak, Mbak Asih. Cuman ya itu yang emosi sesaat itu, kok bagus banget ini foto ini bagus gitu. Ya sama Mbak, saya juga mungkin banyak yang kelewat juga. Kalau bisa 2 kali lebih bagus. Bisa diulang. Makasih Mbak Asih. Ya. Kita browsing dulu. Ya. Dan kemudian kita tinggal eksekusi di sana sesuai ketertiban kita mungkin terhadap objek-objek yang kita lihat ya Bu ya. Betul Pak, betul sekali Pak. Ya. Oke, silakan dilanjut Bu. Masih pakar. Nah ini catur, mereka jual catur, tapi kembali Pak Asih. Caturnya tuh pakai apa ya? Figur kayak prajurit, raja-raja sana gitu. Bisa dibilang tadi yang di festival tadi ya. Ini ibu-ibu yang jual di emperan dan dia juga bikin kerajinan tangan. Di luar ini kita tuh sebetulnya ke Peru itu coklatnya enak banget. Coklatnya enak banget. Kita pergi satu kedai, kita cobain coklat, lalu dikasih bubuk cabai. Saya bingung dong, ini buat apa? Dia bilang, coba kamu coklatnya masukin gelas, kasih susu, diaduk, lalu dikasih
Bukan, bubuk cabe. Bubuk cabe. Bubuk cabe. Tapi enak. Enak banget. Oke. Street fotografi. Gimana nih, Sye? Jadi kita tuh sebenarnya kan langitnya bagus, terus bajunya juga bagus sih. Jadi kita nyari cahaya, lighting, terus tunggu orang lewat, baru di yang ininya enak aja gitu, cari yang lightingnya enak, orang khas. Tapi orangnya kebanyakan karena pakai baju ini jadi beda sih ya. Dia pasti pakai kain atau pakai topi, jadi warna-warni. Ini pasar bus stop ya. Ini sebenarnya anak kecil, jadi banyak turis. Jadi banyak anak-anak kecil tuh yang bawa anak kambing gini. Mereka foto bareng gitu, ya kan? Ya, dengan harapan mendapat tips. Ya. Tapi ini kita nggak bayar juga, dia emang lagi jalan. Pas kita lewat, kita tunggu ya di satu gang gitu ya. Iya. Kita tunggu di satu gang. Udah pas anak ini ngelewat, foto. Ini di salah satu desa, jadi perjalanan itu kita juga pergi ke desa ya, untuk melihat-lihat keadaan di situ. Ini desa. Jadi di sini jualan jamu gitu ya, kalau Mbok tuh. Ini kalau di Peru tuh mereka jualan cica tadi yang jagung fermentasi itu. Wah, si ibunya cincinnya banyak. Ini pakaian sehari-hari. Jadi mereka memang pakai topi seperti ini. Itu cara mereka gendong anak. Dipegang. Ini di salah satu desa juga, mereka lagi apa ya, berjemur sore gitu ya, kayak yang nongkrong. Tetangga-tetangganya tuh dikumpul-kumpulin gitu di depan rumahnya. Mereka ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, mungkin ada, oh ini cucu saya, mungkin gitu ya. Juga sapi. Oh ya, di sini tuh ada yang lucu banget nih, yang bawa kamera itu dia bilang foto-foto gitu. Oke, saya fotoin deh. Oke, saya bilang oh dia lihat, terus dia bilang no deh, saya gemuk, dia bilang kamu salah motretnya gitu. Lah gimana Pak? Jadi kalau mau motret-motret gini pakai izin dulu nggak, Bu? Biasa sih Pak, saya senyum-senyum aja Pak.